Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Azam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi penting, yaitu tentang materi turunan parsial dan pendekatan linear atau linear approximation. Saya akan menyelesaikan dua soal sambil menjelaskan langkah demi langkah dengan bahasa sederhana supaya kalian semua mudah memahaminya. Baik teman-teman sekalian, saya sudah membuat satu soal tentang turunan parsial yang dimana soalnya itu adalah Z sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 3 x pangkat 2 Y dikurang 4y pangkat 3. Ini adalah soal turunan parsial campuran. Nah, di sini kita akan mencari 3 poin yang ada pada soal ini. Yang pertama itu kita mencari turunan parsial pertama terhadap variabel X dan Y. Terus kita mencari turunan keduanya terhadap variabel X dan Y juga. Dan yang terakhir itu kita mencari turunan campurannya. Nah, sebelumnya mohon maaf karena saya sedang flu. Jadi mungkin agak terkendala terhadap pembicaraan saya. Nah, kita akan masuk ke jawaban yang mencari turunan parsial pertama terhadap variabel X dan Y. Pertama-tama kita tulis soal dulu, itu yang paling penting, yang dimana soalnya itu Z sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2y dikurang 4y pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah teman-teman itu di sini saya akan membuat satu peraturan yang dimana saya di sini akan membagi 3 suku, yang dimana ini setiap yang saya garis bawahi itu adalah, anggap saja ini adalah suku pertama, ini adalah suku kedua, dan suku ketiga. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan menyelesaikan setiap suku dulu. Suku pertama itu adalah 5x pangkat 4. Kita akan menyelesaikan setiap suku secara satu persatu agar mudah dipahami. Jadi hasil dari 5x pangkat 4 itu adalah 20x pangkat 3. Kenapa 20x pangkat 3? Karena 5 dikali pangkat. Ini pangkatnya turun menjadi sebuah bilangan menjadi 4. Nah, ada satu rumus yang dimana ketika menurunkan turunan itu adalah, misalnya contohnya begini, yang ini kan 5x misalnya pangkatnya tadi adalah 5, itu kita tulis n aja. Misalnya ada yang kayak begini, itu pangkatnya ketika sudah diturunkan menjadi 5 dikali n, pangkatnya itu akan berubah menjadi n dikurang 1. Jadi setiap pangkat yang turun menjadi bilangan itu akan dikurangkan 1. Jadi di sini hasilnya adalah 3, karena 4 dikurang 1 itu hasilnya adalah 3 teman-teman. Jadi 5 kali 4 itu sama dengan 20. Jadi kita tulis 20x pangkat 3. Oke. Nah, kita masuk ke suku kedua. Suku pertama itu sudah selesai, kita masuk ke suku kedua. Inilah hasil suku pertama. Nah, suku kedua adalah, kita tulis dulu 3x pangkat 2y, itu hasilnya adalah, maaf, saya sedang flu. Hasilnya itu adalah 6x y teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya. Saya akan menjelaskan kenapa kita bisa mendapatkan 6x y. Kita menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi yang ini. Jadi kita cuma memasukkan saja 3 dikali 2 dan x 2 dikurang 1. Nah, begini tulisan ketika kita mau melihat secara jelas bagaimana kita bisa mendapatkan hasil 6x. Jadi 3 kali 2 itu menghasilkan 6, karena
2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi ketika variabelnya sudah mempangkatkan hasilnya 1, jadi tidak perlu ditulis jadi pangkat 1 karena variabel X itu sudah dihitung menjadi 1. Makanya ditulis jadi XY. Oke. Suku kedua sudah selesai. Nah, di sini ada satu keunggulan. Kan di sini yang dicari itu variabel X. Nah, maka variabel Y-nya yang ini itu kita anggap konstanta. Maka dari itu ini menghasilkan 0 atau tidak dihitung. Jadi min 4 Y pangkat 3 itu hasilnya 0 karena dia dianggap konstanta. Oke. Nah, jadi hasil akhirnya dari A itu adalah ZX-nya itu, variabel X-nya itu adalah 20 maaf tonton 20 X pangkat 3 ditambah 6XY. Ini adalah hasil dari turunan pertamanya. Selanjutnya kita masuk ke turunan kedua, yang dimana turunan kedua ini sama persis seperti yang di atas, cuman kan yang di atas itu mencari variabel X. Nah, variabel yang untuk di turunan kedua itu adalah variabel Y-nya yang dicari, teman-teman. Jadi kita tulis dulu soalnya lagi. Z sama dengan 5X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2Y dikurang 4Y pangkat 3. Nah, di sini yang kita cari adalah variabel Y-nya yang kita akan hitung. Maka variabel X-nya itu kita ubah menjadi konstanta. Nah, ini kan seperti yang saya bilang tadi, syaratnya kita membuat suku-suku. Maka dari ini adalah suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Oke. Jadi suku pertamanya itu adalah 5X pangkat 4 itu diubah menjadi konstanta. Maka dari itu ini kita langsung jadikan 0 saja, teman-teman. Nah, itulah kenapa di sini hasilnya 0, karena 5X pangkat 4 itu adalah variabel X yang tidak dihitung. Karena di sini yang kita hitung adalah variabel Y-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke suku kedua, yaitu 3X pangkat 2Y. Nah, di sini hasilnya itu adalah 3X pangkat 2 saja, teman-teman. Nah, kenapa di sini bisa mendapatkan 3X pangkat 2? Karena Y-nya itu adalah kali 1. Karena X itu sebenarnya tidak dihitung, tapi karena dikali 1 oleh Y-nya maka dimasukkan. Oke. Nah, jadi hasilnya itu 3X pangkat 2. Nah, kita masuk ke suku yang terakhir, suku ketiga, yang dimana min 4 Y pangkat 3 itu hasilnya adalah min 12Y pangkat 2. Kenapa bisa menghasilkan min 12 pangkat Y pangkat 2? Min 12Y pangkat 2 itu karena min 4 dikali 3Y pangkat 3 dikurang 1 menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan. Maka kita mendapatkan hasil min 12Y pangkat 2. Ini adalah hasil turunan kedua. Jadi hasil akhirnya bisa kita tulis ZY sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 12Y pangkat 2. Ini adalah hasil turunan keduanya. Selanjutnya kita akan masuk ke campuran, mencari turunan campuran yang ini, ketiga. Di sini cukup mudah. Yang pertama itu adalah kita memasukkan hasil dari turunan pertama, kita mencari X. Jadi Z sama dengan 20X pangkat 3 ditambah 6XY. Nah,
ini kita ubah seperti yang di atas, yang dimana variabelnya kita kalikan. Kita di sini mencari variabel x, yang dimana 20 x pangkat 3 itu mendapatkan hasil 60 x pangkat 2, karena 20 dikali 3 x 2 dikurang 1 hasilnya 3 dikurang 1, jadi hasilnya 60 x pangkat 2. Oke. Jadi ini adalah hasil pertamanya. Nah, selanjutnya itu adalah 6x. 6xy nya itu mendapatkan hasil 6y saja, karena x nya itu cuman mengalihkan 1, atau bisa dibilang 6 dikali 1y, jadi hasilnya 6y. Jadi hasilnya bisa kita tulis adalah zx sama dengan 60 x pangkat 2 ditambah 6y. Nah, ini adalah hasil dari terhadap variabel x nya. Selanjutnya kita mencari variabel y nya lagi untuk mencari turunan campuran. Selanjutnya kita masukkan hasil dari turunan kedua yang kita cari tadi. Kita masukkan saja ke sini, yang dimana zy sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12y pangkat 2. Nah, karena di sini kita mencari variabel y, jadi 3x pangkat 2 itu menjadi konstanta karena tidak mengandung variabel y sama sekalipun. Makanya kita langsung mengkalikan 0 saja atau tidak ditulis. Yang kita hitung cuman ini variabel y nya saja. Jadi min 12y pangkat 2 itu menghasilkan min 24y, karena hasil perhitungannya itu seperti min 12 dikali 2 pangkat 2 min kurang 1, yang hasilnya adalah min 24y. Nah, ini adalah hasilnya, atau hasil akhirnya yang bisa kita tulis itu adalah zy sama dengan min 24y. Nah, ini adalah hasil campuran, hasil turun campuran. Nah, selanjutnya itu saya akan mencari kenapa bisa hasil. Bentar, maaf sebelumnya saya ada flu sedikit. Nah, saya akan menjelaskan mengapa hasil turunan campurannya itu bisa sama. Karena ada di sini, kan ini belum selesai. Akan ada penjelasan sedikit, yang itu satu, kita anggap CA aja, ini CA nomornya ya, teman-teman. Nah, di sini adalah, kan di sini kita sudah mendapatkan hasil 60x. Bukan yang ini, teman-teman. Kita masukkan hasil dari turunan pertama dan turunan kedua. Ini yang akan kita cari agar mendapatkan hasil turunan campuran, karena di sini ada sedikit hasil yang sama. Saya akan menjelaskannya sedikit. Jadi hasilnya itu caranya itu adalah 20, kan kita masukkan soalnya dulu, 20x pangkat 3 ditambah 6xy. Di sini itu kita mencari variabel y, maka kita mendapatkan hasil 0 ditambah 6x. Yang kita mendapatkan hasil adalah 6x. Kenapa kita bisa mendapatkan hasil 6x? Karena variabel x yang ini itu tidak dihitung, itu menjadi konstanta. Itulah kenapa hasilnya adalah 0 yang kita tulis di bawah ini. Oke. Nah, untuk permasalahan 6xy nya itu, kenapa di sini bisa menghasilkan 6x?
karena 6x dikali 1. Itulah kenapa hasilnya adalah 6x yang tertulis di sini. Kenapa tidak berubah menjadi konstanta? Karena ini menjadi satu variabel 6xy. Itulah kenapa tidak masih bisa dihitung karena dia termasuk variabel y. Oke, selanjutnya kita masuk ke untuk mencari turunan keduanya ini. Kita tulis soal yang hasil jawaban yang ini. Yang hasilnya adalah kita masuk sini b z y sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12y pangkat 2. Nah, di sini yang kita cari adalah variabel x-nya. Karena di sini yang kita cari variabel x-nya, maka variabel y yang ini itu berubah menjadi 0 atau menjadi konstanta. Maka dari itu hasilnya adalah 0 ditambah 3x pangkat 2 yang hasilnya itu adalah 6x. Kenapa kita bisa mendapatkan hasil 6x? Itu karena 3x pangkat 2 itu kita bisa ubah menjadi 3 dikali 2 sama dengan 3 kali 2x pangkat 2 dikurang 1 yang menggunakan rumus yang sudah saya catat di sini, yang sudah saya jelaskan. Nah, itu kita menggunakan rumus yang itu, maka kita mendapatkan hasil 6x, teman-teman. Nah, disinilah kenapa saya bilang hasil campurannya itu sama. Nah, itu saya sudah jelaskan kenapa bisa hasilnya sama. Oke. Terima kasih. Jadi kita akan, jika ada yang tidak kurang jelas, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke soal kedua, yang dimana kita akan membahas tentang linear approximation. Oke. Nah, kita sudah masuk ke soal kedua, yang dimana pendekatan linear atau linear approximation atau diferensial. Nah, di sini saya sudah membuat soal yang dimana 2x pangkat 2 itu, di sini 2x pangkat 2 YZ itu mempunyai masing-masing kondisinya itu masing-masing mempunyai bisa salah sebanyak kurang lebih itu 2%. Nah, di sini yang kita cari itu adalah kesalahan dari persentase kesalahan maksimum pada Q. Mencari persentase kesalahan maksimum pada Q. Nah, kalau fungsi berbentuk perkalian dengan pangkat itu efektif relatif kesalahan pada hasil adalah jumlah pangkat dikali kesalahan relatif variabel. Nah, di sini tuh kita ada dua cara yang setara. Yang pertama itu adalah diferensial atau aturan pangkat ditambah penjumlahan persentase. Tapi untuk video kali ini saya sarankan pakai pendekatan diferensial loh, karena intuitif. Nah, maka dari itu kita langsung saja masuk ke penjelasan, yang dimana kita tulis soalnya dulu. Q sama dengan 2x pangkat 2 YZ. Nah, di sini kita ambil logaritma diferensial atau ln Q sama dengan ln 2 ditambah 2 ln x ditambah ln y ditambah ln z. Nah, di sini setelah kita sudah memasukkan logaritma diferensial, selanjutnya itu kita turunkan total diferensial, yang mana delta Q per Q sama dengan 2dx per x ditambah dy per y ditambah dz per z.
Nah, ini artinya persentase perubahan relatif Q. 2 dikali persentase perubahan X ditambah 1 kali persentase perubahan Y dan ditambah 1 Y kali persentase perubahan Z. Kita pakai sifat logaritma, pangkat turun jadi pengali, maka perubahan relatif delta Q per Q adalah jumlah pangkat dikali perubahan relatif variabel. Karena X ada pangkat 2, kontribusinya jadi 2X 2X. Nah, langkah selanjutnya itu kita masukkan nilai kesalahannya itu yang sudah saya jelaskan, kurang lebih 2%. Nah, kita tulis itu seperti delta saja ya. Delta X per X sama dengan kurang lebih 2. Ya, ini sama untuk YZ. Maka maksimum absolut atau semua searah ketika semua positif. Nah, kita bisa tulis itu seperti delta Q per Q. Seperti ini kita tulis. Nah, itu kita tulis seperti 2% 2 dikali 2% ditambah 2% ditambah 2 kok di sini 2%. Nah, ini bisa menghasilkan 8%. Masukkan tiap 2% yang ini kesalahan persentase yang kurang lebih 2% itu jadi Q hasilnya itu kita bisa mendapatkan Q-nya itu atau melesat sampai 8% atau kurang lebih 8% lah. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan kenapa maksimumnya saat semua error searah. Ini adalah hasil masukan tiap error. Hasilnya jadi kurang lebih itu 8%. Nah, selanjutnya jika kita mendapatkan error pada X, Y, Z itu semuanya positif, maka semua penjumlahannya itu adalah nilai total terbesar positif. Nah, jika ada positif dan negatif sebagian saling menetralkan, nah totalnya itu maka akan lebih kecil. Bayangkan bayangkan X itu naik 2% sementara Y itu turun 2%. Efeknya itu akan saling mengurangi. Jadi untuk mengurangi nilai absolut maksimum, semua harus bergerak ke arah yang sama, atau semua naik atau semua turun. Nah, makna hasil akhirnya itu konseptualnya itu atau kesalahan maksimumnya lah. Meskipun tiap pengukurannya itu sekecil 2% saja karena X kuadrat maka kesalahan X-nya itu punya pengaruh berkali-kali lipat atau pengaruh 2 kali lipat pada Q. Oleh karena itu, saat melakukan pengukuran variabel berpangkat besar harus diukur lebih teliti. Nah, maka hasilnya itu kita bisa ambil seperti atau gini saja, kita menggunakan contoh numerik yang akan saya jelaskan sedikit, yang dimana X-nya itu bisa kita ambil X-nya itu bisa kita ambil 10, Y-nya sama dengan 5, Z-nya itu sama dengan 2. Ini Z ya teman-teman, Z. Nah, jika semuanya itu naik 2%, maka Q sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah dikali 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 100
dikali 10 itu menghasilkan 2000. 2000 ya? Oh iya, 2000. Nah, kenapa bisa 2000? Karena 10 pangkat 2 itu 100 dan 5 kali 2 itu 10. 10 kali 100 itu 1000. 1000 kali 2 itu 2000. Nah, jika 2000 ini semua naik 2%, maka X sama dengan 10 kali 2. Y aksennya itu 5 kali 1 dan Z aksennya itu 204. Maka sebutkan nilainya langsung atau hanya sampaikan mendekati, kurang lebih itu sekitar 8% kurang lebih lah. Nah, itulah kenapa bisa hasilnya kurang lebih 8%. Nah, jadi totalnya itu semua adalah 2160, itu sekitar, jadi naiknya itu sekitar 8%, teman-teman. Nah, itu adalah hasil dari penjelasan tentang pendekatan linear dari saya. Mungkin kurang jelas karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau ada kesalahan kita belajar bersama. Oke? Sekian dan terima kasih.